Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Intan Septiani. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi data. Sebelumnya, minggu lalu komunikasi sudah sedikit disinggung oleh rekan kita, Dwi Jayanti, tetapi ini berbeda ya. Kalau kemarin itu komunikasi asinkron dan sinkron, kalau sekarang itu komunikasi data. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oh ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa menerapkan social distancing sesuai dengan peraturan pemerintah untuk mencegah persebaran dari virus corona. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada topik yang akan kita bahas, yaitu komunikasi data. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Untuk kompetensi dasar dari komunikasi data ini, yaitu 3.3, menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan, menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. PowerPoint ini dibuat oleh saya. Outline pada pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu konsep komunikasi data. Yang kedua proses komunikasi data dalam jaringan. Dan yang ketiga perangkat komunikasi pada jaringan. Selanjutnya, konsep komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Kira-kira ada yang tahu tidak? Saya kasih waktu beberapa detik untuk berpikir. Menurut kalian komunikasi data itu apa sih? Gimana, udah ingat? Dulu semester 1 sudah pernah juga ya ada mata kuliah komunikasi data. Sebentar, ada gangguan. Langsung saja kita bahas tentang komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi baik kabel maupun nirkabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi, yaitu kombinasi dari hardware dan perangkat software. Data dikirim dalam bentuk sinyal elektromagnetik. Nah, data di sini itu kita bisa mengirimnya dengan menggunakan sinyal digital dan juga sinyal analog. Nah, tentang sinyal digital dan analog kira-kira masih ingat nggak ya pengertian dan juga mungkin gambarannya? Ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner, karena 0 dan 1 itu identik dengan biner ya. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi kalau sinyal digital itu seperti kotak-kotak gitu ya. Bisa kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya untuk sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, berkelanjutan ya, kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, kalau sinyal digital ini seperti kotak-kotak gitu, masih ingat nggak kalau sinyal analog itu seperti apa? Untuk sinyal analog ini seperti gelombang-gelombang gitu ya. Mungkin ini bisa kalian ingat. Selanjutnya, proses komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data dalam jaringan itu proses transmisi data yang berlangsung melalui satu titik ke satu titik atau satu titik ke banyak titik. Untuk komponen komunikasi data, yang pertama adalah sumber.
Sumber merupakan salah satu komponen komunikasi data untuk mengirim informasi seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan dengan menggunakan jaringan. Kemudian sumber menuju ke transmitter. Transmitter yaitu instrumen yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. Contohnya itu modem ya. Terus selanjutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi yaitu jalur di mana pesan mengalir dari pengirim kepada penerima. Nah, kemudian dalam media ini nanti pesan itu akan diterima oleh penerima. Penerima di sini sebagai penerima pesan tentunya. Contohnya yaitu televisi, komputer, ataupun barang yang lain, barang elektronik yang lain. Kemudian pesan tersebut sampai kepada tujuan, dan di sini juga ada protokol. Protokol yaitu perangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Selanjutnya, ini sebenarnya saya ingin membentuk kelompok, tapi kalau ini daring, jadi kita bahas satu persatu saja ya. Untuk kelompok 1 di sini proses komunikasi data dalam jaringan telepon seluler. Kemudian kelompok 2 proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Kelompok 3 perangkat komunikasi pada jaringan. Nah, kali ini dalam pembelajaran online atau dalam jaringan ini, saya akan membahas satu persatu tentang tema diskusi pada slide ini ya. Nah, ini dia proses komunikasi data dalam jaringan. Proses komunikasi data dalam jaringan yang pertama yaitu pada telepon seluler. Nah, telepon seluler ini menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel ya, dan tercakup dalam BTS Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Untuk telepon seluler ini, pertama suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Misalkan kita sedang mengirim voice note, itu kan kita biasanya mengeklik mikrofon ya. Sama kayak ini, suara dikirim penerima oleh alat disebut mikrofon. Kemudian mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Untuk BTS ini nanti lebih detailnya bentuknya atau gambarnya bisa kita lihat pada slide yang terakhir nanti ya. Yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Kemudian dari pusat telekomunikasi sinyal tersebut diteruskan kepada BTS terdekat dan kemudian diteruskan ke si penerima. Dan setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Selanjutnya yaitu proses komunikasi data dalam jaringan. Ya, ini kedua dengan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya. Seperti printer, CPU, dan berkomunikasi seperti surat elektronik, pesan instan, dan dapat mengakses informasi. Misalkan juga melalui web. Yang kedua, pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Yang ketiga, cara kerjanya yaitu dari komputer dihubungkan melalui wireless modem supaya bisa terhubung ke internet.
Sedangkan untuk perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon seluler, untuk telepon seluler sendiri ada BTS tadi yang sudah kita bahas, yaitu Base Transceiver Station, yang kedua BSC, Base Station Controller, MSC, Mobile Switching Center, yang terakhir SMSC, Short Message Service Center. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya agak-agak mengkhawatirkan. Untuk komputer sendiri ada modem, personal komputer, kabel UTP, konektor ya macam-macam ya, konektor IC45 atau apa. Terus ada hub, switch, repeater. Pasti kalian juga udah tahu ya bentuk-bentuk dari perangkat komunikasi komputer ini, karena kita sudah tidak asing dengan perangkat-perangkat komputer, bridge dan router. Nah, di sini gambar ini merupakan gambaran dari Base Transceiver Station. Ini kalau saya lihat itu seperti tower gitu ya. Ya gampangannya kayak tower di desa gitu. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Jaringan operator itu mungkin ya, kalau kita kan banyak ya operatornya dari Indosat, Telkomsel, Indosat, Telkomsel, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini gambar dari Base Station Controller, merupakan peralatan untuk mengontrol BTS. Jadi BTS itu dikontrol oleh Base Station Controller. Lah, BSC itu seperti otak atau komander dari BTS, kumpulan BTS gitu ya maksudnya. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari Mobile Switching Center. Ini seperti ada dalam ruangan ya. Berbeda dengan BSC tadi yang ada di luar ruangan, dan BTS juga tadi ada di luar ruangan. Kalau Mobile Switching Center ini mungkin dia lebih terlindungi dan diletakkan di dalam ruangan. Nah, MSC adalah titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Ini fungsinya bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain, seperti conference calls, fax, dan circuit switched data. Jadi mungkin SMS yang kalau zaman dulu ya, kita kan masih pakai SMS dan belum zaman-zamannya WA. Dan kita sekarang bisa mengetahui bahwa yang menghandle panggilan suara dan SMS kita itu adalah Mobile Switching Center, dan ini adalah penampakannya, ini gambarnya, dan kita sekarang sudah tahu. Oke. Selanjutnya, ini masih telepon yang jadul ya. Ada SMS Center. Ini sebagai originator, ini sebagai penerima. Nah, untuk pengertian dari Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti yang bergerak. Untuk materi komunikasi data pada siang hari ini, karena saya bikinnya siang hari ya, sampai di sini. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya, mungkin atau materi saya ada yang kurang lengkap, atau materi saya ada yang salah, kalian bisa komentar ya di kolom komentar bagian YouTube, atau nanti kita bisa bahas di Classroom ataupun di grup Micro Teaching Kelas F di WhatsApp. Untuk kalian yang bertanya silahkan komentar. Ini terima kasih ada yang bertanya. Untuk komentarnya nanti langsung di YouTube bisa, mungkin kalau di YouTube kan nanti kita bisa bahas satu persatu.
kebetulan ini saya bikinnya hari Minggu ya, jadi mungkin ada beberapa waktu untuk saya bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Sekian dari saya, mungkin mohon maaf kalau kata-kata saya masih ada yang kaku ataupun ada yang kurang berkenan sama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.